Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang kemuliaan atau fadilah menjadi umat Muhammad SAW. Dan tentu kita sudah berada di penghujung pembahasan ini. Dan terakhir kita setelah mengetahui tentang perjuangan Nabi menyelamatkan kita di akhirat nanti, kita sedang membahas yang terakhir, yaitu fadilah berikutnya. Allah berikan izin kepada sesama mukmin dari umat Muhammad untuk menolong atau memberi syafaat pada saudaranya atau pada saudaranya yang mukmin. Dan kita terhenti pada pembahasan Allah izinkan sahabat menolong sahabat yang lain yang dulu bersama-sama di dunia melakukan amal saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, semua sahabat akan memohon kepada Allah bi asyaddi munasyadah, yaitu dengan permohonan yang sangat kuat. Jadi mereka benar-benar bermohon kepada Allah untuk menyelamatkan saudaranya yang mukmin dari api neraka. Dan ini adalah pertolongan untuk mengeluarkan sahabat dari neraka yang sudah tersiksa. Lalu kemudian mereka mengatakan, dulu di dunia kami sama-sama berpuasa, dulu di dunia kami pernah sama-sama salat, dulu di dunia kami pernah bersama-sama haji, umrah, dan apapun kami pernah sama-sama bersedekah untuk rumah du'afa, kami pernah sama-sama mengumpulkan uang untuk pembangunan masjid, dan semua perkara yang pernah dilakukan bersama-sama di antara sesama mukmin. Ini yang menjadi dalih atau hujjah mereka di hadapan Allah. Maka lalu Allah menjawab, fayuqalu lahum, kalau begitu kata Allah, akhriju mimman araftum fatuhramu suwarahum 'alan nar fayakhrujuna khalqan katsira. Kata Allah, silakan pergilah kalian ke neraka, selamatkanlah teman-teman kalian. Lalu kemudian mereka masuk ke neraka dan Allah izinkan untuk tidak terbakar, dan mereka mengeluarkan dengan jumlah yang banyak, yaitu mereka yang pernah beramal saleh bersama-sama. وَقَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ. Ketika mereka menuju ke neraka,
Mereka melihat teman-temannya, ada yang sudah dibakar sampai ke lututnya, ada yang sudah dibakar sampai ke mata kakinya. Artinya karena dosa mereka, mereka sudah mengalami siksa itu. Kemudian mereka angkat dengan izin Allah, lalu mereka melaporkan kembali kepada Allah. Summa yaqulun Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Ya Allah, telah kami angkat dengan izinmu semua orang yang engkau beri izin untuk diangkat dari neraka. Apakah berakhir perjuangan mereka di situ? Ternyata tidak. Dengan Rahman dan Rahim Allah, Allah kembali berkata kepada orang-orang saleh yang pernah jadi teman kita ini. Apa kata Allah kembali? Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dinar min khairin fa akhrijuh. Kata Allah, balik ke neraka, kembalilah kalian ke neraka, keluarkan sekarang semua teman-teman kalian yang tentu yang pernah beramal, ada amal saleh. Yang kali ini kata Allah, keluarkan yang kalian kenal, yang pernah beramal sebesar 1 dinar, pernah beramal sebesar 1 dinar. Keluarkan semua kata Allah. Lalu kembali rombongan ini pergi. Fayukhrijuna khalqan katsira. Lalu rombongan teman-teman kita ini menuju ke neraka dan diangkatlah dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu teman-teman mereka yang pernah beramal sebesar 1 dinar. Tadi kan yang rombongan pertama diangkat, yang pernah puasa bersama, pernah ini. Sekarang Allah memberi izin yang kalian kenal, yang pernah punya amal saleh, kalau dihitung sebesar 1 dinar. 1 dinar ini Pak, ini kecil sekali di mata Allah. Kalau dikurskan dengan pahala kita, itu salat qabliyah subuh saja sudah seluas dunia dan isinya. Salat subuh saja itu pahalanya ribuan dinar itu Pak. Itu baru yang sempat melakukan qabliyah subuh sekali dengan ikhlas kepada Allah, yang sempat mensolatkan jenazah saudaranya sekali dalam seumur hidupnya, maka diberikan Allah pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu, kalau bapak yang sudah umrah haji, gunung Uhud itu kan tidak satu gunung, dia ada bahagian rumah tempat berdirinya para pemanah. Itu disebut Uhud. Disebut Uhud karena gunung itu terpisah dari gunung yang lain. Jadi Ahad, dia terpisah. Jadi dia ada beberapa bukit itu terpisah dari gunung yang lain, tidak sambung, disebutlah Uhud, gunung yang menyendiri. Nah, gunung itu nanti akan ada di surga, gunungnya para syuhada. Sekali salat jenazah diberi pahala sebesar gunung Uhud. Kalau menyertai jenazah sampai selesai dikuburkan, pahalanya 2 gunung Uhud. Sedangkan yang Allah suruh keluarkan semua yang engkau kenal di dunia yang pernah beramal 1 dinar. Itu kan pahala terkecil. 1 dinar itu dibandingkan banyaknya pahala yang diberi oleh Allah. Maka kemudian dikeluarkanlah semuanya. Lalu mereka melapor kembali kepada Allah. Summa yaqulun Rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana. Ya Allah, sudah kami keluarkan, tidak kami tinggalkan satu pun yang engkau beri izin untuk dikeluarkan. Selesaikah? Ternyata tidak. Dengan kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, Allah kembali berkata kepada rombongan sahabat-sahabat kita ini. Apa kata Allah? Summa yaqul irji'u, kembali lagi ke neraka kata Allah. Sekarang keluarkan, faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinar. Sekeluarkan semua teman kalian yang pernah beramal di dunia sebesar 1/2 dinar. Tadi 1 dinar, sekarang 1/2 dinar, keluarkan. Lalu mereka kembali ke neraka, diangkat lagi dengan izin Allah, lapor lagi ke Allah. Mereka mengatakan lam nazar fiha mimman amartana ahadan.
Ya Allah, sudah kami keluarkan dengan izinmu semua yang engkau izinkan untuk keluar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, karena ini cerita di atas umat Muhammad, Allah katakan lagi, summa yaqul irji'u, kata Allah balik lagi. Berarti sudah berapa kali balik, Pak? Ini sudah kali keempat nih. Kalau kita berteman di dunia kan nggak mau kayak gitu kita, Pak. Teman kita di penjara gara-gara sabu-sabu. Maukah kita disuruh bolak-balik? Pergi sana, keluarkan lagi yang di penjara. Pasti kita akan mengatakan hanabut, lebut la indung daripadanya. Walaupun teman akrab. Walaupun teman akrab, kalau teman kita bermasalah, Pak, di dunia, paling sekali sanggup kita keluarkan lagi, dia masuk lagi, tak mau lagi kita. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberi izin kembali, dan di saat itu kita orang-orang yang paling merindukan sahabat, kita penuh dengan penyesalan kenapa sahabat kita bisa masuk neraka. Allah suruh kembali kali keempat, kata Allah, kembalilah sekarang, keluarkan semua sahabat kalian yang mukmin, yang pernah beramal fi qalbihi misqala zarrah, yang pernah beramal sebesar biji zarrah. Saya sudah pernah kasih contoh kan, Pak? Apa contoh yang pernah saya beri, Pak? Yang dorong-dorong celeng masjid tapi nggak pernah masuk uang ke dalamnya. Itu kan amal tuh, daripada celeng masjid terduduk di depannya, yang lain nggak kasih, dia dorong, itu sudah amal. Dia nggak sanggup beri, tapi dia beri kesempatan orang lain untuk memberi. Jadi kalau bapak dan ibu ada rencana keluar terakhir dari neraka, dorong-dorong saja itu celeng masjid, nggak usah kasih apa-apa, dorong-dorong, terakhir keluar dari neraka itu nanti. Nah, kemudian setelah dikeluarkan khalqan katsira, jumlah yang banyak sekali dikeluarkan, banyak sekali. Summa yaqulun, lalu rombongan sahabat kita ini berkata, Rabbana lam nazar fiha ahadan wala khairan. Ya Allah, kami tidak tinggalkan satu pun yang engkau izinkan, dan kami tidak temukan lagi, ya Allah, orang yang beramal setelah itu. Artinya sudah habis, ya Allah, sudah habis sahabat kami, sampai sekecil amal sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu biji sawi, Pak, yang kalau kita susun di ujung kuku bisa tersusun sampai 10 biji sawi. Kata mereka, sudah habis, ya Allah, sudah kami keluarkan semuanya. Inilah pertolongan para sahabat, syafaat para sahabat sesama umat Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis ini, mengatakan kepada sahabat yang lain, yaqul illam tusaddiquni bihadzal hadis, kalau kalian tidak percaya dengan hadis yang kubacakan ini. Jadi kan ini awal hadis ini kan pertanyaan sahabat kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, engkau pernah dengar tidak Rasulullah mengatakan tentang pertolongan sesama kita? Dicerita oleh Abu Sa'id. Nah, di ujung hadis Abu Sa'id mengatakan, kalau kalian tidak percaya hadis ini, maksudnya mungkin agak aneh kalau terdengar sekarang, kok bisa segitunya menolong sahabat dari neraka, kok bisa segitunya? Lalu Abu Sa'id mengatakan, kalau kalian tidak percaya dengan hadis ini, faqra'u in syi'tum, bacalah ayat Allah, innallaha la yadhlimu misqala zarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang hamba, yaitu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalnya sebesar biji zarrah. Maksud enggak dizalimi, Allah enggak akan hilangkan amal kita walaupun sebesar biji zarrah. Karena ada orang yang hari ini meragu-ragukan janji Allah, mengira amalnya dihilangkan. Tidak. Selama amal itu tidak kita hilangkan sendiri, maka dia tidak hilang. Walaupun kita sudah melupakannya. Mungkin tahun 1978, bagi bapak yang lahir tahun 1965 kan, pernah mendorong sepeda yang naik ke atas, naiki puncak, mungkin dia nggak sanggup bawa, bapak dorong, bantu dorong. Atau pernah mungkin bapak menolong seseorang menyeberangi jalan,
Mungkin kita sudah lupa amal itu, tapi Allah tidak pernah lupa selama kita tidak mengungkit-ungkitnya, selama kita tidak memarahi atau marah kepada orang yang kita tolong. Misal kita seberangkan orang jalan, itu pahala, dan itu termasuk iman, karena membuang duri dari jalan itu iman, menolong orang untuk nyebrang itu iman. Tapi ya, kalau orang itu setelah diseberangkan marah-marah, berarti ada masalah. Mungkin dia nggak mau diseberangkan, kita paksa. Itu jangan begitu juga. Jangan sampai pulang ini semua nenek-nenek kita seberangkan, begitu habis kita seberangkan dia ngamuk-ngamuk, rupanya dia nggak mau diseberangkan. Jadi tanya dulu, nenek mau nyebrang atau tidak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah kemuliaan umat Muhammad, diberi izin menolong sesamanya. Lalu kemudian umat Muhammad selain daripada pertolongan ini, itu banyak sekali izin Allah yang tidak diberikan ke umat yang lain. Mulai dari dunia sudah nampak pertolongan sesama kita. Di antaranya hadis-hadis Nabi menyebutkan dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min rajulin muslim, kalau ada seseorang yang muslim yamut, meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, kalau sempat disalatkan oleh 40 orang laki-laki sesama mukmin, la yusyrikuna billahi syai'a, 40 orang yang mensolatkan jenazah kita ini bukanlah orang yang syirik, semua mukmin, illa syafa'ahumullah fi, maka Allah mengizinkan jenazah itu untuk mendapatkan syafaat berkat salat saudaranya kepadanya. Ini 40 orang. Dalam hadis yang lain juga riwayat Muslim, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatan minal muslimin, kalau ada satu jenazah yang disalatkan oleh kaum muslimin, yablughuna mi'atan, yang jumlah orang salat itu mencapai 100 orang, kullahum yashfa'una lahu illa syufi'u fi, yang datang itu benar-benar ingin mendoakan jenazah karena kasih sayangnya, karena mengenali jenazah itu orang baik, maka dengan sebab itu si jenazah pun mendapatkan syafaat dari sahabatnya. Jadi ini dari dunia sudah nampak pertolongan-pertolongan Allah untuk kita. Itu belum lagi hadis-hadis tentang dipuji saja oleh sesama kita, itu bisa selamat kita. Kata Rasulullah, ma min muslimin yamut, kalau ada seseorang yang meninggal dunia, fayashhaduna lahu arba'atan min jiranihi al-adnain, kalau seorang meninggal dunia lalu dia dipuji kebaikannya oleh 4 orang tetangganya yang paling dekat, maksudnya satu komplek nih, paling dekat itu satu komplek, yang paling kenal dia, dipuji oleh 4 tetangganya yang paling dekat, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, laqad sami'tu qaulakum, aku telah mendengar pujian kalian, wa qabiltu, ku terima permintaan kalian, wa ghafartu lahu, ku ampunkan dosa jenazah ini, di atas pujian tetangga-tetangga. Makanya ini kan Masya Allah luar biasa bang kita ini. Ini umat Muhammad ni, kalau kita baca dari hadis ke hadis, sepertinya sedikit sekali yang masuk ke neraka dengan berbagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kelebihan kita menjadi umat Muhammad. Kemudian Allah juga berikan pertolongan nanti kepada sesama kita melalui syafaat para syuhada. Jadi kalau ada saudara kita yang menjadi syahid, benar-benar syahid, maka Allah izinkan dia untuk memberi syafaat pada keluarganya sebanyak 70 dari anggota keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u asy-syahid, seseorang yang syahid, fi 70 min ahli baitih, dia akan bisa memberi syafaat dengan izin Allah 70 orang dari keluarga besarnya.
Ini untuk umat Muhammad. Satu orang saja yang syahid, itu 70 orang diizinkan Allah untuk ditolong melalui kesyahidan dia. Makanya kadang-kadang kita hari ini salah satu dari keluarga besar perlu ada yang syahid. Masalahnya saling dorong-dorong, kah menteng yang syahid, kah menteng. Kalau ada perang, kah menteng, semuanya kah menteng. Tidak ada yang mau berangkat perang, ini juga masalah. Jadi perlu difahami dulu, ini yang syahid ini, itu disebutkan dalam banyak hadis. Imam Nawawi mengumpulkannya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang disebut syahid adalah yang meninggal jihad fi sabilillah. Yang jihad itu adalah untuk menegakkan kalimah Allah atau menegakkan agama. Di luar menegakkan agama tidak ada syahid, kecuali yang bersangkut paut dengan agama. Dulu pejuang-pejuang kita di saat berperang melawan Belanda, Jepang, itu nenek-nenek kita itu niat hati mereka mengusir Belanda agar Aceh ini tidak menjadi Nasrani. Jangan sampai dinasranikan oleh Belanda dan Portugis dan Jepang. Mereka bergelimang darah mempertahankan tanah ini. Mereka bertahan memang untuk nama Aceh, tapi ujungnya ke sana supaya tidak dipindahkan akidah kita ini. Bayangkan kalau kita seperti nasib orang-orang di timur yang dikuasai oleh Portugis. Lihat bagaimana Papua, bagaimana yang sebelah timur. Itu akibat daripada terjajah oleh orang yang punya agama si penjajah itu. Kita selamat, makanya nenek-nenek kita itu insya-Allah syahid kalau murni menegakkan supaya selamat akidah kita. Jadi itu yang disebut syahid. Tidak disebut syahid kalau membela tanah air yang tidak berhubungan dengan agama. Ini perlu dicamkan benar-benar. Jadi jangan sampai terlalu bersemangat membela tanah air tapi nggak ada hubungannya dengan menegakkan agama, hanya demi membela satu perintah, yaitu perintah pimpinan di tempat tersebut atau pimpinan negara. Karena sistemnya sekarang begitu, kalau pimpinan negara mengatakan serang, serbu, semua serbu, nggak peduli itu apakah si pimpinan zalim atau tidak, dikira syahid. Hati-hati, mungkin jatuh ke dalam dosa pembunuhan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, syahid, benar-benar syahid, Allah izinkan menolong dan memberi syafaat kepada 70 saudaranya. Dan ini dikuatkan dalam beberapa hadis, Bapak Ibu yang Allah. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi dengan sanad yang sahih, Rasulullah berkata, li syahid indallah sittu khisal. Orang syahid itu dapat 6 kelebihan di sisi Allah. Nanti yang keenamnya, kita tidak sebutkan yang 6 itu. Yang keenamnya, wa yushfa'u fi sab'ina min aqaribih. Dia akan diberi izin memberi syafaat 70 orang dari saudara-saudara kerabatnya. Ini syafaat lagi sesama kita. Namun 70 orang itu apakah si syahid sendiri yang menunjuk-nunjuk? Tidak. Tapi Allah lah yang menunjuknya sesuai dengan izin Allah. Jadi Allah yang mengizinkan berkat satu orang syahid, 70 saudaranya yang berhak untuk ditolong, Allah yang tunjuk. Jadi bukan si syahid yang nunjuk-nunjuk. Nanti kalau syahid diberikan hak untuk nunjuk-nunjuk siapa yang diizinkan syafaat, dia akan nunjuk yang paling banyak angpau waktu kasih hari raya. Kita yang mungkin agak kerit pelit waktu keponakan kita yang syahid itu datang ke rumah, kita nggak pernah beri, mangga nggak boleh petik, jambu nggak boleh pegang, kemudian makan siang nggak dikasih. Itu ditandai itu, walaupun keponakan kita syahid, dia tandai pak awanya, dia tandai itu pamannya, dia akan mengatakan, oh paman tidak, paman dulu saya tahu paman kerit mati, itu harusnya nggak begitu pak ceritanya. Tapi 70 orang itu Allah yang tunjuk dengan izin keberkahan dari si syahid ini. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, makanya orang syahid itu orang yang paling merindukan kembali ke dunia. Dalam hadis Nabi, orang syahid paling rindu kembali ke dunia. Untuk apa? Bukan menyesali, karena orang yang rindu kembali ke dunia menyesali enggak beramal. Orang syahid rindu kembali ke dunia untuk kembali syahid.
Karena mereka tahu Masya Allah kelebihan yang mereka dapatkan, indahnya hidup setelah kesyahidan. Maka mereka mengatakan, kata Rasulullah, kembalikan kami ke dunia, kami akan berperang lagi, kami merindu untuk ditusuk lagi dengan pedang, dibacok lagi, dihantam sana, hantam sini, karena mereka sudah tahu kelebihan menjadi seorang syahid. Begitu rindu mereka. Itu hadis yang sahih. Baik, kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah beri lagi pertolongan sesama kita melalui anak-anak kita yang menghafal Al-Quran lalu mengamalkannya. Allah beri pertolongan melalui itu. Ini syafaat selain daripada Nabi SAW. Ada hadis yaitu dari Mu'az Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu man qara'a al-Quran wa amila bima fih, barang siapa yang membaca Al-Quran dan beramal. Ini boleh membaca dalam tulisan atau maksudnya membaca melalui hafalan, dan dia beramal, habis hafal beramal, maka albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Allah izinkan anak ini memakaikan mahkota kepada orang tuanya di hari kiamat. Dawahu ahsanu min daw'is syam, yang mahkota itu cahayanya melebihi cahaya matahari fi buyutid dunia, ketika kita berada di dunia. Nah, ini ketika orang tua itu diberikan, lalu dia pun merasa heran, ada apa ini? Bima a'tayna haza, kenapa engkau memuliakan kami begini ya Allah? Fayuqal, Allah berkata, bi akhzi waladikuma lil Quran, karena dulu anak kalian di dunia telah mengamalkan Al-Quran. Tapi syaratnya ini, itu hafal beramal, karena hari ini banyak yang hafal tidak beramal. Kadang-kadang menghafal hanya untuk ikut musabaqah. Kita lihat akhlaknya enggak sama dengan yang dihafal. Saya sudah pernah mengatakan bahawa banyak kadang-kadang masuk ke pesantren hafal Quran, pulang salat subuh pun enggak ada, tapi hafal Quran. Ini yang menyedihkan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan mengira hanya karena hafal tulisan bisa bermanfaat. Tidak, dia harus diamalkan. Karena orang yang menghafal tanpa beramal dilaknat oleh Al-Quran. Dilaknat oleh Al-Quran. Menghafal ni kan tidak wajib. Orang yang membaca saja, kita pak yang sudah tua-tua ni, yang rambut sudah putih, kan? Kan bukan rambut saja, bulu-bulu hidung sudah putih semuanya, kan? Ini enggak sanggup lagi menghafal. Mungkin dulu kita sekolah kita memang bukan dalam dunia hafalan Quran ini. Maka kejarlah dengan bacaan. Mengkhatamkan Quran itu bahagian daripada yang dimaksud. Setelah itu beramal. Beramal. Kalau Al-Quran bilang haram, jangan lakukan. Kalau Al-Quran bilang lakukan, lakukanlah. Itu yang disebut dengan beramal. Jadi kalau Al-Quran mengatakan wala ta'kulu riba, jangan engkau makan riba, jangan makan. Ini sudah dibilang dalam Al-Quran jangan makan. Setelah dia tutup sadaqallahul azim, disikatnya dengan riba. Mana bisa ditolong dengan Al-Quran? Mana bisa? Nah, ini kelebihan di antara anak-anak kita yang hafal Quran. Sudah, kemudian berikutnya yang terakhir, kita juga diberi Allah izin, bahkan izin ini maha dahsyat, yaitu pertolongan syafaat dari anak-anak kita yang meninggal sebelum baligh. Ini banyak sekali hadis, di antaranya hadis Nabi riwayat Muslim, an Abi Hassan qal, dari Abu Hassan berkata, qultu li Abi Hurairah, aku berkata kepada Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnan, anakku telah meninggal dunia 2 orang. Artinya sebelum balik mereka telah diambil Allah 2 orang. Fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadisin tatayyabu bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, pernahkah engkau dengar kalimat dari Nabi atau hadis tentang dunia anak-anak kita yang telah meninggal ini, yang bisa menyenangkan hati kami karena kesedihan ditinggalkan oleh anak-anak kami ini. Nah, jadi maksud dari Abu Hassan adalah, pernah engkau ya Abu Hurairah dengar apa yang dibilang Nabi tentang anak-anak kami yang sudah meninggal ni?
kami ini bersedih hati, ada pelipur lara untuk kami dari hadis Rasulullah. Nah, kemudian Abu Hurairah berkata, qala na'am, kata Abu Hurairah, iya, aku pernah dengarkan, yaitu sigharuhum da'amisil jannah yatalaqqa ahaduhum abahu atau qala abawaihi fayakhuzu bisawbih. Nanti anak-anak kita ni yang duluan meninggal dunia di masa sebelum baligh, dia akan bersenang-senang di dalam surga. Itu lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini. Ketika dia berada di pintu surga dan melihat ayahnya atau kedua orang tuanya, qala abawai, ayahnya atau kedua orang tuanya, fayakhuzu bisawbih, langsung dia memegang baju ayahnya. Jadi kayak anak-anak pegang baju kita waktu belanja kan Pak, yang dia tak lepas-lepas sebelum kita beli mainan itu kan, begitulah dipegangnya baju orang tuanya dari pintu surga, dia pegang, lalu kemudian fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu fil jannah. Mereka tidak mau lepas ayahnya, ibunya, sampai Allah memasukkan orang tuanya ke dalam surga bersamanya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, ketika mereka meninggal dunia, jadi Rasulullah mengatakan, ma min muslimain yamut bainahuma salasatu aulad, kalau ada yang meninggal dunia bahkan sampai 3 orang anak, lam yablughul hinsa, yang belum baligh, illa adkhalahum Allah bifadli rahmatihi iyahum al-jannah, semua anak-anak itu akan masuk surga, ya. Lalu kemudian Allah berkata, udkhulul jannah, wahai hambaku yang belum baligh, yang meninggal dunia ini, masuklah kalian ke surga. Fayaqulun, semua anak-anak kita yang diambil Allah sebelum balik, mereka kemudian berkata di hadapan Allah, hatta yadkhula abauna, kami enggak mau masuk ya Allah sampai engkau masukkan kedua orang tua kami ke dalam surga. Kami enggak mau masuk, padahal mereka jatahnya dalam surga. Mereka berhenti, tidak mau masuk. Mana ayah kami, mana ibu kami, kami tidak akan masuk sebelum orang tua kami masuk. Fayuqal, ketika Allah mendengarkan permintaan itu, lalu Allah berkata, udkhulul jannah antum wa aba'ukum, kalau begitu masuklah kalian ke surga beserta dengan orang tua kalian. Nah, kadang-kadang kita akan di dunia tidak bisa menerima takdir Allah, anak kita diambil duluan, padahal ketika diambil Allah punya rencana yang lebih dahsyat daripada keinginan kita untuk membesarkan anak kita. Syaratnya satu, bersabarlah di atas musibah yang Allah beri itu. Bersabar walaupun hati sakit, hati menderita. Mungkin seorang ibu akan menangis terus-terusan selama sebulan, bahkan mungkin dalam mimpinya akan menyebut-nyebut nama anaknya, apalagi meninggal di masa-masa lucu-lucunya. Kalau meninggal waktu bayi lahir, mungkin kita tidak terlalu terkesan, mudah dilupakan. Tapi kalau berumur 3 tahun, 4 tahun, masa-masa kita menimang-nimang, menciumnya, dia panggil abi, dia panggil umi, kadang-kadang terbalik-balik dia panggil, kalau enggak abi dia panggil babi sekali, terbalik dia panggil. Masa-masa lucu kan anak-anak tu. Nanti kita tanya, adik anak siapa? Anak babi, kata dia. Padahal anak abi maksudnya, maksud dia anak abi, kadang-kadang terpanggil anak babi, kata dia. Begitu. Itu kenangan kita, memori kita bersamanya. Tiba-tiba dia sakit panas, demam, DBD, tipes, Allah ambil. Umur 4 tahun Allah ambil. Bagaimana perasaan orang tua yang berharap banyak darinya, apalagi kalau itu mungkin anak perempuan satu-satunya atau anak laki-laki satu-satunya yang dia telah membeli baju untuk umur yang 5 tahun, umur 6 tahun. Kan kalau bukan karena sabar kita karena Allah, sungguh mungkin kita akan menggelepar-gelepar dalam ratapan kita. Makanya Nabi SAW memberikan penghargaan dengan izin Allah kepada semua yang bersabar ketika anaknya dijemput Allah sebelum baligh. Sampai hadis menyebutkan ketika orang tua yang diambil anaknya oleh Allah, lalu malaikat maut menghadap Allah, Allah berkata, aqabattum ruha abdi, engkau baru saja mengambil ruh
dari seorang hambaku? Malaikat menjawab, na'am ya Allah, benar ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, aqabattum ruha samrata fuadi, bukankah yang engkau ambil nyawa itu buah hati dari seorang hambaku yang mukmin? Malaikat menjawab, na'am ya Allah, benar ya Allah. Lalu Allah bertanya, wa huwa a'lam. Allah tanya, sebenarnya Allah sudah tahu, bukan bermakna Allah tanya Allah enggak tahu. Allah tanya, famadza yaqulun, apa yang dia ucapkan ketika engkau mengambil buah hatinya? Malaikat berkata, yahmaduka summa istarja', dia memujimu lebih dahulu ya Allah, baru mengucapkan istirja'. Jadi puji dulu. Jadi begitu dikabarkan anak kita meninggal kecelakaan pulang dari sekolah, ditelepon dari rumah sakit, ini benar bapak dari fulan, anak bapak sekarang di rumah sakit, kami mohon maaf anak bapak meninggal dunia, langsung terucap kalimah alhamdulillah. Dalam musibah dia memuji Allah. Ini alhamdulillah, ni pujian kepada Allah di tengah musibah, itu iman level paling rida, paling tinggi, karena bentuknya rida. Aku rida ya Allah. Sekaligus dia ingin mengatakan terima kasih ya Allah, engkau telah menjemput anakku sebelum dia melakukan maksiat, sebelum dia mengenal maksiat, belum balik, belum dicatat, engkau jemput anakku. Terucap kalimat alhamdulillah. Setelah kalimat alhamdulillah itu, barulah kita ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berkata, kalau itu yang diucapkan, padahal Allah sudah tahu, kalau itu yang diucapkan wahai malaikatku, pergilah ke surga. Kemudian ibni lahuma baitan fil jannah, bangunkan untuk kedua orang tua ini rumah di surga, wasammihi baital hamdi, tulis besar-besar di depan rumah itu, ini rumah puji-pujian. Dijamin dapat rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa Bapak Ibu yang kita didahului oleh anak-anak kita, maka kita dapat syafaat dari anak-anak kita. Dan hari ini mereka di mana? Dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Jadi jangan khawatir, yang sudah diambil mereka bahagia di sana, tinggal nasib kita saja. Tapi kalau kita masih makan riba, belum tentu dijemput mana kita Bapak. Baik, demikian ya, ujung je nak mengat baca demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.